Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865. Kesultanan Asahan melebur ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Raja Abdul Jalil, Sultan pertama Asahan, merupakan putra Sultan Iskandar Muda. Asahan menjadi bawahan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Awal mula perjalanan Sultan Aceh Sultan Iskandar Muda ke Johor dan Malaka tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai balai untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka. Sekarang ini dikenal dengan Tanjung Balai. Sultan pertama. Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awan yang bergelar marhum Mangkat di Jambu, lahirlah seorang putra yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan Kesultanan Asahan dimulai tahun 1630, yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang pertama sampai ke-11. Asahan adalah kerajaan kecil yang menjadi bawahan Aceh, maka secara otomatis struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Di daerah Asahan sendiri, terlepas dari relasinya dengan Aceh, kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, yang bergelar yang di-Pertuan Besar atau Sri Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah yang di-Pertuan Muda. Untuk daerah kawasan Batubara dan kawasan yang lebih kecil, pemerintahan dijalankan oleh para datuk, dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 12 September 1865, Kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan atau Tanjung Balai dipimpin oleh seorang kontroler yang diperkuat dengan Government Base Luit tanggal 30 September 1867. Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai, dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Onder Afdeling Batubara, 2. Onder Afdeling Asahan, 3. Onder Afdeling Labuan Batu. Sultan Asahan. Sampai sekarang, Kesultanan Asahan sudah memiliki 13 orang sultan yang berkuasa. Walaupun sultan terakhir lebih merupakan kepala keluarga dari kerabat kerajaan yang masih ada. Sultan Asahan I, Sultan Abdul Jalil, adalah putra Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh, yang menikah dengan Siti Ungu Putri Berinai atau Siti Unai, putri Raja Halib atau almarhum Mangkat di Jambu dari Pinangawan. Kehidupan sosial budaya. Sebagai kesultanan yang berada dalam pengaruh kebudayaan Islam, maka di Asahan juga berkembang kehidupan keagamaan yang cukup baik. Bahkan ada seorang ulama terkenal yang lahir dari Asahan, yaitu Syekh Abdul Hamid. Ia lahir tahun 1880 atau 1298 Hijriah dan wafat pada tanggal 18 Februari 1951 atau 10 Rabiul Awal tahun 1370 Hijriah. Datuk nenek dan ayahnya berasal dari Talu, Minangkabau. Syekh Abdul Hamid belajar agama di Mekah, karena itu ia sangat disegani oleh para ulama zaman itu.
Dalam perkembangannya, murid-murid Syekh Abdul Hamid inilah yang kelak mendirikan organisasi Jamiatul Wasliyah, sebuah organisasi yang berbasis pada aliran Sunni dan mazhab Syafi'i. Dalam banyak hal, organisasi ini memiliki persamaan dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI yang didirikan oleh para ulama Minangkabau. Adanya banyak persamaan ini karena memang para ulama tersebut saling bersahabat baik sejak mereka menuntut ilmu di Mekah. Pandangan para tokoh agama ini sangat berbeda dengan paham reformis yang dibawa oleh para ulama muda Minangkabau, seperti Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Oleh sebab itu sering terjadi polemik di antara para pengikut kedua paham yang berbeda ini. Di paruh pertama abad ke-20 sekitar tahun 1916, di Asahan telah berdiri sebuah sekolah yang disebut Madrasah Ulumul Arabiyah. Sebagai direktur pertama ditunjuk Syekh Abdul Hamid. Dalam perjalanannya, Madrasah Ulumul Arabiyah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Asahan, bahkan termasuk di antara madrasah yang terkenal di Sumatera Utara. Sebanding dengan Madrasah Islam Stabat, Langkat, Madrasah Islam Binjai, dan Madrasah Al-Hasaniyah Medan. Di antara ulama terkenal lulusan sekolah Asahan ini adalah Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis tahun 1908 sampai 1972. Peninggalan tertulis warisan kerajaan Asahan hanya berkaitan dengan buku-buku di bidang keagamaan yang dikarang oleh para ulama untuk kepentingan pengajaran. Berikut ini beberapa buah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid di Asahan, yaitu 1. Ad-Durusul Kulasiyah. 2. Al-Matalibul Jamaliyah. 3. Al-Mamlakul Arabiyah. 4. Nujumul Ihtida. 5. Tamizut Taklidi Minal Ittiba. 6. Al-Ittiba. 7. Al-Mufradat. 8. Mi'rajun Nabi. Daftar Sultan Asahan. Kesultanan Asahan sudah memiliki 13 orang sultan yang berkuasa. Walaupun sultan terakhir lebih merupakan kepala keluarga dari kerabat kerajaan yang masih ada. Sultan Asahan I, Sultan Abdul Jalil, adalah putra Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh yang menikah dengan Siti Ungu Putri Berinai atau Siti Unai, putri Raja Halib atau almarhum Mangkat di Jambu dari Pinangawan. Adapun daftar sultan di Asahan adalah sebagai berikut. 1. Sri Paduka Raja Abdul Jalil I Ibni almarhum Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat atau almarhum Tangkah Khan Sitara tahun 1630 sampai 1600 sekian. Gelar Raja dan yang di Pertuan Asahan. 2. Sri Paduka Raja Said Shah Ibni almarhum Raja Abdul Jalil atau almarhum Simpang 3 tahun 1600 sekian sampai 1700 sekian. Gelar Raja dan yang di Pertuan Asahan. 3. Sri Paduka Raja Muhammad Mahrum Shah Ibni almarhum Raja Said Shah atau almarhum Gagap tahun 1700 sekian sampai 1760. Gelar Raja dan yang di Pertuan Asahan. 4. Sri Paduka Raja Abdul Jalil Shah II Ibni almarhum Raja Muhammad Mahrum Shah atau almarhum Mangkat di Sungai Raja tahun 1760 sampai 1765. Gelar Raja dan yang di Pertuan Asahan. 5. Sri Paduka Raja Deva Shah Ibni almarhum Abdul Jalil atau almarhum Mangkat di Pasir Putih tahun 1765 sampai 1805. Gelar Raja dan yang di Pertuan Asahan. 6. Sri Paduka Raja Said Musa Shah Ibni almarhum Raja Deva Shah atau almarhum Mangkat di Rantau Panjang
tahun 1805 sampai 1808. Gelar Raja dan Yang di-Pertuan Negara Asahan. 7. Sri Paduka Raja Muhammad Ali Shah Ibni Almarhum Raja Deva Shah tahun 1808 sampai 1813. Gelar Raja dan Yang di-Pertuan Negara Asahan. 8. Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad Hussein Rahmat Shah I Ibni Almarhum Sultan Muhammad Ali Shah atau Masjid Kampung Almarhum tahun 1813 sampai 1859. Gelar Sultan dan Yang di-Pertuan Besar Asahan. 9. Sri Paduka Tuanku Sultan Ahmad Shah Ibni Almarhum Sultan Muhammad Hussein Rahmat Shah tahun 1859 sampai 1888. Gelar Sultan dan Yang di-Pertuan Besar Asahan. 10. Sri Paduka Tuanku Al-Haji Abdullah Nikmatullah Shah Ibni Almarhum Raja Muhammad Ishaq tahun 1865 sampai 1867. Gelar Raja Kualuh dan Liodong dan Yang di-Pertuan Muda Asahan. 11. Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad Hussein Rahmat Shah II Ibni Almarhum Tengku Muhammad Adil tahun 1888 sampai 1915. Gelar Sultan dan Yang di-Pertuan Asahan. 12. Sri Paduka Tuanku Sultan Sa'ibun Abdul Jalil Rahmat Shah III Ibnu Almarhum Sultan Muhammad Hussein tahun 1915 sampai 1980. Gelar Sultan dan Yang di-Pertuan Besar Asahan. 13. Sri Paduka Tuanku Sultan Dr. Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmat Shah Ibnu Almarhum Sultan Sa'ibun Abdul Jalil Rahmat Shah tahun 1980 sampai sekarang. Gelar Sultan dan Yang di-Pertuan Besar Asahan.